Siapkan soda kue, corong kertas, dan balon. Kemudian, taruh corong kertas ke dalam balon. Lalu, masukkan soda kue sesuai dengan tanda angka yang ada di balon. Lalu, lakukan hal yang sama kepada dua balon lainnya. Selanjutnya, siapkan botol dan cuka. Lalu masukkan cuka ke dalam botol. Lalu, pasang balon yang berisi soda kue ke dalam botol. Lakukan hal yang sama kepada dua balon lainnya.
Baiklah, inilah hasil dari percobaan sederhana hukum Pascal. Baiklah, jadi di sini saya sudah mempersiapkan alat dan bahan untuk praktek fluida hukum Archimedes. Ada 3 buah cangkir, 3 butir telur, 1 buah sendok garam yang akan kita gunakan. Kemudian terakhir ada air yang akan kita gunakan nanti ya. Pertama-tama kita sudah mempersiapkan 1 buah gelas atau cangkir tadi, diisikan air secukupnya, jangan terlalu penuh. Oke. Lalu kita masukkan 1 butir telur ke dalam air tersebut. Lihat apa yang terjadi, bahwa massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Kemudian yang kedua, kita isi juga air secukupnya. Ini memang saya sudah gambar di bagian cangkirnya agar terlihat lebih lucu. Kemudian saya masukkan garam sebanyak yang kita mau ya. Kemudian kita aduk-aduk hingga garam tersebut larut di dalam air. Aduk hingga merata. Lalu kita masukkan 1 butir telur ke dalam larutan tersebut. Lihat apa yang terjadi, bahwa telurnya mengapung. Nah, berarti ini menandakan massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis benda. Kemudian yang terakhir kita isi juga air secukupnya. Aduh, mohon maaf, di sini saya kebanyakan mengisikan air tersebut, maka saya kurangi. Lalu akan saya masukkan juga garam secukupnya, tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit. Saya aduk-aduk hingga garam tersebut merata di bagian seluruh air hingga menjadi sebuah larutan garam. Kemudian kita masukkan 1 butir telur, dan apa yang terjadi, kita bisa lihat bahwa telur tersebut melayang di dalam cangkir tersebut ya. Nah, hal ini menandakan bahwa massa jenis air sama besarnya dengan massa jenis fluida. Jika kita lihat dari bagian atas, dia nampak seperti ini. Ada yang melayang, mengapung, dan tenggelam. Ya, seperti ini. Inilah hukum Archimedes dari fluida statis yang kita pelajari. Itu saja praktek dari fluida statis hukum Archimedes kali ini. Baik, saya di sini akan mempraktekkan atau praktikum mengenai fluida dinamis kebocoran pada botol. Fluida dinamis adalah fluida yang dapat bergerak, berbentuk zat gas dan zat cair, dan memiliki kecepatan konstan terhadap waktu. Alat dan bahan yang kita perlukan dalam praktikum ini adalah ada botol. Botol tersebut sudah saya beri 4 lubang dan masing-masing jarak botol adalah 5 cm. Dan saya memberi ketinggian lubang pertama adalah 5 cm, lubang kedua 10 cm, lubang ketiga 15 cm, dan lubang keempat adalah 20 cm. Saya memberi batas untuk air yaitu pada ketinggian 23 cm. Berikutnya ada isolatif, penggaris, gunting, dan stopwatch. Lalu saya akan mengisikan botol dengan air sampai batas yang telah ditentukan. Kemudian saya akan melepaskan satu persatu isolatif dari setiap lubang. Saya akan melepaskan dari lubang pertama. Jarak pancuran air yaitu 30 cm. Setelah 41 detik, air berhenti mengalir.
Jadi, lubang dengan ketinggian 5 cm memancurkan air sejauh 30 cm dan berhenti mengalir setelah 41 detik. Pada lubang kedua, jarak pancuran air yaitu 13 cm. Setelah 21 detik, air berhenti mengalir. Jadi, lubang dengan ketinggian 10 cm memancurkan air sejauh 13 cm dan berhenti mengalir setelah 21 detik. Lubang ketiga, jarak pancuran air adalah 12 cm. Setelah 12 detik, air berhenti mengalir. Jadi, lubang dengan ketinggian 15 cm memancurkan air sejauh 12 cm dan berhenti mengalir setelah 12 detik. Pada lubang keempat, jarak pancuran air adalah 8 cm. Setelah 4 detik, air berhenti mengalir. Jadi, lubang dengan ketinggian 20 cm memancurkan air sejauh 8 cm dan berhenti mengalir setelah 4 detik. Baik, dari praktikum yang telah saya lakukan, dapat